Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindira Mangelina dengan NIM 1805110995. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baik, saya akan menampilkan video ujian PLP pada tahun 2021 di SNPN 7 Tambang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, Bu absen dulu ya. Kelas 9F shift 2. Alfani Nurul? Izin, Bu. Izin. Bima Hadi? Zidan? Farel? Oke, berarti 2 orang alfa dan satunya ada ibu S, theta maupun buku catatan kalian. Oke, sudah dikeluarkan semua ya. Sudah siap belajar hari ini? Ya, Bu. Oke, bagus. Nah, pada pertemuan awal mengenai bab 4 yaitu listrik statis, kita sudah sedikit membahas mengenai perbedaan antara listrik statis dan juga listrik dinamis. Ada yang masih ingat? Apa perbedaan antara listrik statis dan juga listrik dinamis? Ayo. Oke, dari contohnya deh. Listrik statis, kemarin apa contoh listrik statis anak-anak? Getir, plastik. Ya, ya. Ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut, kemudian ditempelkan ke potongan kertas, apa yang terjadi? Menempel, benar sekali. Apakah dia menempelnya lama atau sebentar? Sebentar. Nah, oleh karena itu listrik statis bersifat sementara. Listrik statis bersifat sementara. Listrik dinamis bersifat berkelanjutan atau kontinu. Nah, selain itu ada lagi nggak perbedaan antara listrik statis dan listrik dinamis? Ada apa? Apa perbedaannya? Statis itu dia diam, sifatnya diam. Iya, benar. Listrik statis muatannya itu diam, sedangkan listrik dinamis bergerak atau mengalir. Nah, selanjutnya Ibu ingin tanya nih kepada kalian. Contoh dari listrik statis tadi sudah kan? Sekarang contoh dari listrik dinamis, ada yang tahu? Ya, silakan. Ya, benar. Selain itu ada lagi? Udah Ibu kasih dulu tuh. Itu yang di atas menerangi ruang kelas kita apa namanya? Lampu. Kemudian ada di rumah kita ada kulkas, kemudian AC. Nah, peralatan listrik rumah tangga itu merupakan contoh dari listrik dinamis. Oke, sekarang akan mempelajarinya atau mencari tahu melalui pembelajaran hari ini yaitu tentang listrik dinamis. Nah, adapun pada pembelajaran listrik dinamis ini ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Yang pertama yaitu mengenai arus listrik. Bagaimana sih keberadaan arus listrik dalam suatu rangkaian? Dan kemudian yang kedua yaitu rangkaian listrik terbuka dan juga rangkaian listrik tertutup. Dan yang ketiga yaitu hantaran listrik. Oke, selanjutnya adalah pengertian arus listrik. Tadi kita sudah ketahui bahwa pada listrik dinamis muatan listriknya yaitu bergerak atau mengalir. Nah, muatan listrik yang mengalir itulah yang disebut sebagai arus listrik. Paham? Nah, bisa kalian perhatikan di PowerPoint. Ada rangkaian listrik A dan juga ada rangkaian listrik B. Nah, kira-kira kalian bisa menebak ya simbol dari rangkaian tersebut. Yang pertama itu sudah ada lingkaran bulat. Kemudian ada pada silang tengahnya itu simbol dari lampu. Nah, kemudian ada
Yang ini, yang ibu tunjuk. Apa? Saklar. Benar nggak ya? Kemudian ada kutub positif dan kutub negatif. Apa itu? Kita cek ya. Iya, benar. Baterai. Kalian tahu ini apa? Kabel. Kabel. Yang di ujungnya? Penghubung. Piting buaya. Ya, jepit buaya. Jadi yang di tengah ini adalah kabel atau awan penghantar, dan yang di ujungnya ini ada jepit buaya dan bisa kita buka tutup seperti ini. Nah, selanjutnya ada Lampu. Kemudian ada apa namanya? Baterai. Ya, benar. Kalau baterai, yang mana nih kutub positifnya, yang mana kutub negatifnya? Di atas itu positif, di bawah itu negatif. Oke, benar ya. Yang di atas yang ada tonjolan itu merupakan kutub positif, sedangkan yang di bawah yang rata itu merupakan kutub negatif. Oke, nah selanjutnya kita kembali dulu ke bagaimana keadaan saklar di rangkaian ini, on atau off? Kenapa? Terbuka. Ya, karena terbuka. Kita cek ya. Saklarnya off. Nah, karena pada demonstrasi ini kita tidak pakai saklar, hanya menggunakan kabel, jadi coba ya kita rangkai dulu. Nah, pertama kita hubungkan positif baterai dengan kabel. Oke, selanjutnya kita sambungkan kabel yang ini ke kaki lampu. Nah, kabel yang selanjutnya juga dihubungkan ke kaki lampu. Kira-kira sudah mirip atau belum dengan rangkaian A? Kenapa? Apa miripnya? Iya, komponennya belum terhubung semua. Nah, kalau komponennya belum terhubung, apakah lampunya menyala? Oke, benar ya. Lampunya tidak menyala. Kenapa? Ada yang tahu? Karena tidak ada arus yang masuk. Iya, benar sekali. Karena tidak ada arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oke, merupakan rangkaian listrik terbuka. Next, kita move on ke menurut kalian, kalau rangkaian listrik B ini dari gambar, itu saklarnya on atau off? On. Kenapa? Adanya arus listrik itu terhubung. Ya, atau dia terhubung. Nah, selanjutnya lampunya kira-kira bakal menyala atau tidak? Kita tes ya. Bismillah. Nyala? Kelihatan kan? Iya, benar ya, bahwa rangkaian listriknya yaitu menyala. Oke, bagus. Nah, yang berikutnya kita akan masuk kepada arus listrik. Pertama yaitu syarat arus listrik dapat mengalir. Kira-kira ada yang tahu nggak dari rangkaian tadi yang diberikan, apa sih 3 syarat arus listrik dapat mengalir? Ya. Ya, terus ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Suci. Benar ya. Jadi ada 3 syarat arus listrik dapat mengalir. Yang pertama yaitu memiliki sumber tegangan. Kalau di rangkaian tadi sumber tegangannya adalah baterai. Kalau sekolah kita kira-kira apa nih sumber tegangannya? Ya, benar, PLTA. Apa tegangannya? Selain itu ada apa lagi? Kemudian PLTS, PLTU apa? Benar. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya. Ada lagi PLTN, ada yang tahu? Ya, benar, pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi kenapa yang paling banyak digunakan untuk di Indonesia adalah PLTA? Ada yang tahu? Simpel sih jawabannya. Ya, benar. Ya, karena banyak sumber air. Bisa tegangan positif atau proton. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai beda potensial. Kan masih ingat nggak? Kira-kira di antara benda A dan benda B, mana yang potensialnya tinggi? Yang B. Ya, kenapa? Karena lebih banyak proton. Ya, karena mengandung lebih banyak proton dibandingnya A. Sehingga yang B memiliki beda potensial tinggi. Nah, kalau begitu, yang A potensialnya Rendah. Ada yang tahu nggak? Arus listrik mengalir dari mana ke mana? Dari yang tinggi
yang tertinggi ke ya bagus. Arus listrik juga mengalir dari tinggi ke rendah, yaitu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah kalau begitu arus listrik mengalir dari baterai kutub positif menuju kutub negatif. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Oke, Suci silakan. Kalau kedua muatan jumlah muatannya sama, apakah ada arus listrik, Bu? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Suci menanyakan kalau kedua benda memiliki muatan yang sama, apakah ada arus listrik? Oke, bubar. Apakah ada beda potensial antara mereka? Tidak. Kenapa? Karena sama-sama memiliki. Coba Wisnu deh ulangi. Karena memiliki jumlah yang sama. Ya, karena kedua benda ini memiliki jumlah muatan yang sama, yaitu sama-sama. Arus listriknya ada atau tidak? Arus listriknya ada atau tidak? Enggak, karena tidak ada beda potensi. Nah, jadi arus listrik itu akan ada kalau ada yang namanya beda potensial. Oke, paham? Suci sudah paham? Oke, sip. Nah, tadi kita udah bahas arah arus listrik. Sekarang kita masuk ke kuat arus listrik. Di mana kuat arus listrik itu sama dengan besar muatan setiap waktu. Atau secara matematis bisa dituliskan dengan I sama dengan Q per T. I itu adalah arus listrik, satuannya A. Ada yang tahu apa itu A? A. Ayo ingat. Ampere. Ya, ampere. Kemudian Q muatan listrik, yaitu C. Apa itu C? Coulomb. Nah, selanjutnya ada T, waktu. Satuannya S. Apa itu? Sekon. Benar ya, sekon atau detik. Rel listrik tertutup dialiri arus listrik dengan muatan 450 Coulomb selama 1,5 menit. Nah, hitunglah kuat arus listrik yang dialiri pada rangkaian tersebut. Nah, Ibu sudah kasih tahu kalian bahwa kalau soal hitung-hitungan tidak perlu buat soal, yang perlu dibuat adalah diketahui, ditanya dan jawab. Nah, sekarang kita buat yang pertama, yaitu ditanya. Apa yang ditanya? Kuat arus. Simbol dari kuat arus apa? I sama dengan nilainya yang kita cari. Satuan I tadi apa? Ampere. Ampere atau A, dan kasih tanda tanya. Lanjut, jawab. Nah, dalam menjawab, apa yang pertama kali harus kita tulis? Rumus. Rumus dari siapa? Dari arus listriknya. Arus listrik atau I. Apa rumusnya? I sama dengan Q per T. Oke, sudah masuk ke rumus. Sekarang kita cek diketahuinya. Apakah ada yang beda dengan yang sebelumnya atau tidak? Sekarang Q-nya Coulomb. Sama dengan yang sebelumnya? Sama. Selanjutnya P. Di sini satuannya P. Yang sebelumnya apa? Sekon. Ya, atau detik. Sekarang kita ubah dari menit ke detik. 1 menit berapa detik? 60 detik. Berarti 1,5 menit berapa detik? 90. Iya, benar. 90 detik atau 90 sekon. Kita lihat nilainya. Q berapa? 450. P? 90. I sama dengan 01 di atas, 01 di bawah. Karena dibagi boleh kita coret? Boleh. Tersisa 45 bagi 9. Berapa 45 bagi 9? 5. Satuan dari I apa? Ampere. Oke, kita dapat I sama dengan 5 ampere. Mudah? Ya, mudah ya. Kita masuk kepada hantaran listrik. Nah, hantaran listrik itu terbagi menjadi 3. Yang tahu nggak? Isolator, semikonduktor. Ya, konduktor, isolator, dan juga semikonduktor. Nah, nanti Ibu akan melakukan demonstrasi. Silakan kalian amati dan tulis hasil pengamatan kalian pada tabel. Yang pertama ada nama bahannya. Kemudian yang kedua, di kolom kedua ada keadaan lampunya. Dan amati menyala atau tidak menyala. Nah, selanjutnya ada arus listrik. Kira-kira menurut kalian ada atau tidak arus listrik? Ada rangkaiannya itu demonstrasi kali. Selanjutnya adalah jenis bahan. Apakah dia konduktor atau dia isolator? Paham? Paham. Nah, konduktor dan isolator.
Kenalkan dulu bahan-bahannya. Ada yang tahu ini apa? Ini apa namanya? Uang koin atau logam. Apa jenis logamnya? Ya, nikel. Benar ya. Uang 1000 yang belakangnya ada gambar angklung itu berbahan dasar dari nikel. Selanjutnya ini ada yang tahu apa? Aluminium. Aluminium foil terbuat dari aluminium. Nah, selanjutnya ada, ini kalian tahu kan nih? Plastik. Iya, plastik. Ini Ibu ambil dari tempat kartu ini. Paket. Ya, kartu paket. Benar. Selanjutnya ada potongan kertas. Selanjutnya penghapus. Penghapus terbuat dari apa? Karet. Ya, benar, ada karet. Ini terbuat dari besi. Oke, jadi ada 6 bahan yang akan kita uji. Nah, untuk yang pertama, Ibu yang akan demonstrasikan. Selanjutnya nanti Ibu minta ya kalian untuk bergantian menjawab. Yang pertama, kira-kira kalian mau tahu yang mana dulu nih? Dari ke 6 bahan. Besi. Apa? Penggaris besi. Oke, silakan nanti ya dicatat tabel pengamatannya. Hubungkan dengan kabel. Ini bentuk rangkaiannya masih rangkaian apa? Terbuka. Sekarang kita coba rangkaian tertutup. Kira-kira dia menyala atau enggak? Enggak perlu kalian sebutkan, cukup tuliskan di AKPD ya. Oke, sudah. Silakan dicatat apa keadaannya. Oke. Nah, selanjutnya ada nggak yang mau maju untuk demonstrasi? Oke, sekarang sudah rangkaian terbuka. Perhatikan keadaannya. Oke, sudah dicatat. Oke, makasih Wisnu. Oke, perhatikan lampunya. Oke, silakan dicatat keadaannya. Oke, makasih Michael. Oke, perhatikan nyala lampunya. Silakan dicatat. Sudah? Oke, makasih Rizka. Boleh balik ke tempat. Oke, perhatikan nyala lampunya. Oke, dan perhatikan. Nampak? Oke, silakan dicatat. Yang berikutnya yaitu penghapus terbuat dari karet. Lihat nyala lampunya. Oke, cukup ya. Oke, makasih untuk hari ini cukup 6 bahan saja ya. Selanjutnya silakan kalian lengkapi tabelnya. Apakah semua bahan dapat menghantarkan listrik? Benar ya. Yang kedua, ini boleh nih satu orang yang mau jawab, silakan angkat tangan, dikasih poin tambahan. Bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut dengan. Oke, tadi Siska duluan ya, silakan Siska. Konduktor. Iya benar, konduktor. Benar. Ya, tadi yang kita bahas. Jadi hamparan listrik atau benda berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan listrik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konduktor, yaitu bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Contohnya ada tadi besi, nikel, aluminium, dan juga karbon. Ada yang pernah lihat karbon nggak? Apa perbedaan antara rangkaian listrik terbuka dan tertutup? Oke, Siska. Kalau rangkaian listrik terbuka merupakan suatu bentuk rangkaian listrik di mana arus tidak dapat mengalir karena terdapat komponen dalam rangkaian listrik yang tidak terhubung. Cabangnya terbuka atau posisi off sehingga lampu tidak menyala. Kalau rangkaian tertutup adalah rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik karena seluruh komponen listrik saling terhubung. Saklar tertutup atau posisi on sehingga lampu dapat menyala. Ya, benar ya. 100 untuk Siska. Berikutnya syarat arus listrik dapat mengalir. Andalas kita ada tadi di baca apa? 3 syarat arus listrik dapat mengalir.
tertutup. Ya benar, rangkaiannya harus rangkaian tertutup. Setelah itu apa lagi yang dibutuhkan biar ada arus? Sumber Listrik. Sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Yang bertanya kan, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hubungan antara hambatan dengan panjang dan luas kawat penghantar. Jadi silakan dipelajari di rumah. Jadi kan sudah ready sebelum kita masuk di pertemuan berikutnya. Itu apresiasi dulu untuk kita. Oke, sekarang silakan disiapkan dulu ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Nindi Rahma Angelina telah menyelesaikan ujian PLP 2021 di SMPN 7 Tambang. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Zamira MPD selaku Kepala SMPN 7 Tambang. Kemudian Ibu Silvi Rahmadani Oktavia SPD selaku guru pamong saya yang telah membimbing saya selama melaksanakan kegiatan PLP. Dan tak lupa pula kepada majelis guru beserta staf tata usaha beserta siswa-siswi SMPN 7 Tambang. Nah, berikutnya tidak lupa pula terima kasih atas support dan kebersamaan dari kawan-kawan PLP saya baik Nisa, Wirda maupun Mimi. Dan selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada DPL atau dosen pembimbing lapangan saya yaitu Ibu Dr. Azizah MSI. Terima kasih banyak Bu. Nah, semoga video ujian PLP saya dapat diterima dengan baik. Nah, apabila terdapat kesalahan maupun kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 7.